sikap kita ketika menerima qada itu kan pertama ridho. Ridho dengan bahwa ini memang keputusannya Allah. Makanya Imam Syafi'i tadi mengatakan watib nafsan idza hakamal qada. Kemudian ketika kita sudah ridho, berikutnya baru kita bisa bersabar. Nah, supaya kita itu sabarnya bisa terus. Bagaimana caranya? Kita harus husnudzan kepada Allah. Karena tidak ada qada yang buruk sebenarnya. Baik dan buruk qada itu persepsi kita. Makanya di dalam Al-Quran Allah mengatakan apa? Boleh jadi kamu mencintai sesuatu padahal sesuatu itu buruk. Dan boleh jadi kamu tidak suka kepada sesuatu atau membenci sesuatu padahal sesuatu itu baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna a'udzubika an a'dilla wa dhalla zilla zilla aw adlima aw udlama aw ajala ijala alayh. Ikhwani fillah, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa kembali ya untuk mengkaji kajian bulanan, kajian rutin yang kita adakan seperti biasa yang kita masih ya menjelaskan poin-poin ya di dalam kitab An-Nahjul Masruk fi Siyasatul Muluk yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Ibn Abdullah Ibn Nasr Asy-Syirazi ya, dan beliau ini adalah merupakan gurunya Salahuddin Al-Ayyubi. Di dalam pembahasan yang lalu ya kita sudah singgung ya terkait dengan bagaimana sifat-sifat yang dimiliki oleh seorang penguasa ya. Nah, termasuk diantaranya adalah masalah yang terkait dengan kesabaran ya. Jadi bagaimana seorang penguasa itu dia harus sabar karena kesabaran itu merupakan panglima ya. Jadi ibaratnya bagi tentara itu sabar itu adalah panglimanya. Kalau orang itu masih istilahnya itu bisa dikendalikan oleh kesabarannya, maka insya Allah ya dia akan selamat. Nah, mungkin sedikit ya kita coba untuk elaborasi ya terkait dengan masalah sabar ini. Jadi kita sedikit elaborasi tentang sabar ya. Di dalam pembahasan terkait dengan kesabaran yang kita kemarin sudah singgung sebenarnya. Jadi ada dua bentuk kesabaran. As-sabru 'ala ta'ah dan as-sabru 'anil maksiyah. Gitu. Jadi ini bentuk kesabaran. Ya. Gimana mas? Jadi as-sabru ya ada dua ya. Yang pertama adalah as-sabru ala at-ta'ah ya kan? Kemudian yang kedua as-sabru anil maksiyah. Ini apa saya mana? Jadi yang satu pakai ala, yang satu pakai an ya, jangan salah. Jadi sabar melakukan ketaatan dan sabar ya meninggalkan. Jadi pakai ala itu untuk taat, pakai an itu untuk maksiat. Jangan kebalik. As-sabru anit ta'ah berarti sabar tidak melakukan ketaatan. Nah, itu kacau nanti. Atau as-sabru alal maksiat berarti sabar istiqomah melakukan maksiat. Enggak, dikebalik. Ya, ini bahasa Arab itu begini. As-sabru ala ta'ah dan as-sabru anil maksiat. Ini dua bentuk kesabaran. Ya. Nah, as-sabru itu sendiri maknanya adalah al-habsu. Ya, al-habs. Jadi al-habs itu menahan diri. Ya. Ini al-habs.
itu menahan diri. Itu. Nah itu makna sabar. Nah kalau kita bicara dalam konteks sabar ini ya, yang tadi dikatakan bahwa sabar itu merupakan, kalau di dalam kitabnya Asy-Syirazi itu disebutkan bahwa sabar itu merupakan Sayyidul Awsaf al-Jalilah wa Amiruha. Jadi merupakan apa? Tuan dari sifat-sifat yang mulia, yang agung, dan juga amirnya. Itu sabar. Nah, yang menarik ya ketika kita bicara dalam konteks qada dan qadar. Ini, ketika kita bicara dalam konteks qada dan qadar, mumpung ingat nanti kita bahas sedikit. Jadi kalau kita bicara dalam konteks, kita sebelumnya ketika kita bicara soal alamatus sa'adah itu kan Ibnul Qayyim ya itu menceritakan tentang alamatus sa'adah. Jadi tandanya orang bahagia itu kan ada 3. Jadi tandanya orang bahagia itu ada 3. Jadi kalau antum ingin kontemplasi ya, saya ini termasuk orang yang sa'id ataukah orang yang saqi ya, orang yang tidak bahagia ya. Nah, di sini yang pertama alamatus sa'adah itu ya, yaitu pertama itu adalah terkait dengan al-ibtila ya, atau sebelum ibtila ini dulu deh, nikmat ya. Jadi kalau orang itu dapat nikmat, apa yang harus dilakukan? Asyukur. Nah, ini. Jadi kalau antum dapat nikmat, antum bersyukur, itu berarti antum sa'adah. Tapi kan kita itu hidup nggak nikmat tok isinya ya. Ya kan? Hidup itu kan nggak nikmat tok isinya. Karena nikmat itu datang dan pergi. Makanya hadisnya kan begitu. Ajaban li amril muslimi idza asabahu khairun fasyakara wa idza asabahu syarrun fasabara. Ya kan? Wa madzalika illa mu'min. Gitu. Nah, karena itu yang kedua, kalau nikmat itu hilang, maka kemungkinan yang kedua adalah ibtila. Ya. Mendapatkan bala. Bagaimana kalau kita mendapatkan bala? Maka kita harus sabru. Nah, ini sabar. Nah, ini yang kalau kita bicara konteks sabar tadi, makanya jadi sabar itu tidak hanya sekedar as-sabru ala ta'ah, termasuk as-sabru ala ta'ah itu nanti di sini. Kaitannya dengan ketika kita mendapatkan ujian. Nah, ujian ini, ibtila ini adalah bagian dari qada dan jadi ujian ini bagian dari qada dan qadar, ya kan? Ini ujian ini bagian dari qada dan qadar. Ini, ya. Nah, qada dan qadar ini itu adalah perbuatan. Jadi kalau kita bicara soal, jadi ini bagian dari qada dan qadar. Ini, ya al-qada. Ini bagian dari qada. Nah, qada itu sendiri, ya, itu kan terkait dengan al-fi'al. Iya kan? Nah, fi'il di sini ada 2. Ada yang taqa'u minhu dan taqa'u alaihi, atau yaqa'u, istilahnya yaqa'u minhu dan yaqa'u alaihi, gitu. Itu qada qadar. Yaqa'u minhu itu artinya perbuatan itu nggak bisa dipilih, tapi dari dia. Ya, misalnya kita itu kepleset, ya, terpleset di jalan, di kamar mandi, itu kan perbuatan yang terjadi dari diri kita yang kita nggak bisa pilih. Itu namanya yaqa'u minhu. Yang kedua, perbuatan itu menimpa dia, yaqa'u alaihi. Misalnya contoh ya, antum punya istri, ya kan?
istri antum itu punya watak, itu nggak usah watak lah ya. Misalnya antum tidur itu kalau malam, istrinya ngorok, ya kan? Istri antum ngorok di sebelah antum, itu perbuatan yang antum bisa pilih atau tidak? Nah itu termasuk iya kau aleh. Perbuatan itu menimpa antum. Itu bagian dari kodok. Itu bagian dari kodok. Gitu. Ya kan? Loh, antum punya teman antum nyebelin itu juga bagian dari kodok. Nah, iya. Ya, itu bagian dari kodok. Itu namanya perbuatan yang tidak bisa dipilih. Gitu loh. Nah, bahwa perbuatan teman antum itu bisa dia pilih, itu urusan dia sama Allah. Itu urusan dia sama Allah. Gitu loh. Artinya hisabnya ada di situ urusannya sama Allah. Tapi bahwa antum itu orang yang terkena atau menjadi dalam tanda petik tadi itu objek dari perbuatan dia, dan karena itu antum tidak bisa memilih ya, konteks tadi itu, maka itu adalah bagian dari kodok. Gitu. Nah, karena itu pembahasan tentang kodok ini luas sekali. Termasuk misalnya ketika Allah memberikan ya apapun, entah itu anak atau apa ya. Nah, ini makanya kalau di Ma'ad itu saya jelaskan ke anak-anak itu ya, diantaranya begini, kadang-kadang kan contoh ya, misalnya ada kasus bullying. Jadi ada santri dibully oleh santrinya. Bullyingnya itu adalah perbuatan yang bisa dipilih oleh siapa? Pelakunya, tapi korbannya tidak. Nah, disitulah maka pernah saya sampaikan, Imam Syafi'i di dalam kitab Diwan Syafi'i mengatakan apa? Da'il ayyama taf'alu matasya. Nah, ini kalimatnya Imam Syafi'i. Ini penting ya. Ini nanti katanya dengan sabar tadi. Ya. Imam Syafi'i mengatakan da'il ayyama, ini katanya nanti dengan sabar. Ya. Da'il ayyama taf'alu matasya. Biarkanlah hari, kata Imam Syafi'i, melakukan apa yang dia mau. Ya kan? Kemudian watib nafsan, ya, idza hakamal qada'u. Ini kata Imam Syafi'i. Watib nafsan, dan tetaplah jiwa kita, diri kita itu tetap happy saja. Tip itu dari kata ya toba, yatibu, ya. Watib, dan biarlah jiwa itu, hati kita itu tetap happy, tetap toyib. Gak usah hiraukan hari tadi dengan kelakuannya yang menimpa kita. Makanya dalam satu hari itu kan kadang ya ada senangnya, ada nggak senangnya. Itu kata Imam Syafi'i tadi itu, da'il ayam taf'alu matasya. Biarlah hari itu melakukan apa yang dia mau. Watib nafsan, tapi hatimu tetap tenang saja, tetap happy saja. Idza hakamal qada, ketika qada itu sudah memutuskan. Gitu. Nah, ini kan sabar. Terus Imam Syafi'i melanjutkan apa? La tajzi bi khawatisil layali. Kamu jangan gundah gulana. Kamu jangan apa bahasanya sekarang? Galau. Kamu jangan galau li khawatisil layali, dengan peristiwa yang terjadi di malam-malam itu. Fa inna laysa lil khawadisi baqa'u, karena tidak ada peristiwa di dunia ini yang abadi. Itulah makanya Ibnul Qayyim tadi mengatakan apa? Alamatus sa'adah salasa. Ciri bahagia itu ada 3. Jadi kita itu siap senang, kita itu juga siap
mendapatkan musibah. Kita itu siap senang, kita juga siap menderita. Kita siap senang, kita juga siap gak enak. Itu dengan sikap yang tepat. Jadi kalau mendapatkan nikmat berarti bersyukur, kalau mendapatkan bala atau musibah tadi berarti kita diwajibkan untuk bersabar. Nah, di sini posisi qadha tadi. Gitu. Di sini posisi qadha tadi. Gitu. Nah, kalau kita bisa bersikap seperti itu, sabar ya, menghadapi ujian yang Allah berikan tadi. Makanya kan sikap kita ketika menerima qadha itu kan pertama ridho dulu. Ya, ridho dengan bahwa ini memang keputusannya Allah. Makanya Imam Syafi'i tadi mengatakan watib nafsan idza hakamal qadha. Kemudian ketika kita sudah ridho, berikutnya baru kita bisa bersabar. Gitu, kita bisa bersabar. Nah, supaya kita itu sabarnya bisa terus, bagaimana caranya? Kita harus husnudzan kepada Allah. Karena tidak ada qadha yang buruk sebenarnya. Baik dan buruk qadha itu persepsi kita. Makanya di dalam Al-Quran Allah mengatakan apa? Asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Boleh jadi kamu mencintai sesuatu padahal sesuatu itu buruk. Wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Dan boleh jadi kamu ya tidak suka kepada sesuatu atau membenci sesuatu padahal sesuatu itu baik. Oleh karena itu istilah khair dan syar dalam konteks qadha dan qadar tadi, istilah khair dan syar dalam konteks qadha dan qadar tadi itu kembali kepada like and dislike manusia. Gitu. Yaitu perasaan manusia ketika menerimanya. Kalau ditanya apakah dari Allah ada yang buruk, tidak. Cuma kita yang tidak tahu. Gitu. Cuma kita yang tidak tahu. Sehingga ketika kita tidak tahu, maka kemudian ketika kita tidak suka, pada saat kita tidak suka menerima tadi, itu kita katakan syar. Ketika kita suka menerima tadi, maka itu kita katakan khair. Nah itulah makanya ayatnya tadi mengatakan begitu. Ya, yaitu mengatakan asa antuhibbu. Jadi di situ digunakan kata tuhibbu wa takrah. Ya kan? Tuhibbu wa takrahu. Nah, kalau bahasa Inggrisnya ya like and dislike gitu. Jadi yang kita bicarakan tentang khair dan syar dalam konteks qadha dan qadar itu sebenarnya khair dan syar persepsi kita. Tapi di mata Allah tidak ada yang buruk. Karena Allah itu lebih tahu tentang semuanya. Kadang-kadang kita itu ingin sesuatu kemudian oleh Allah tidak diberi. Kita bilang, waduh saya gagal. Saya gagal. Karena apa yang kita harapkan tidak tercapai. Gitu. Dan kemudian kita merasa seolah-olah itu buruk. Padahal itu justru caranya Allah untuk menyelamatkan kita. Dengan apa? Keberhasilan yang ditunda tadi. Karena boleh jadi itu bukan waktu yang tepat untuk kita. Maka kemudian Allah tangguhkan keberhasilannya. Bukan saat itu, tapi nanti. Gitu. Nah di sini. Ya. Nah karena itu, maka kalau di dalam doa itu ada namanya umniyah atau amani. Itu apa yang menjadi harapan atau mimpi kita yang belum terwujud, tapi nanti diwujudkan Allah pada saatnya. Kadang-kadang begitu. Nah karena itu, kemudian para ulama termasuk Imam Syafi'i sendiri mengatakan kita itu tidak boleh punya perasaan was-was, punya perasaan khawatir. Itu tidak boleh. Nah disitulah tadi konteksnya kesabaran itu. Gitu. Jadi konteksnya kesabaran itu nanti di situ. Jadi sabar ya ketika kita menerima qadha-nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah ya. Jadi kalau kita itu bisa seperti itu, Masya Allah. Nah, kemudian yang ketiga di sini konteksnya dengan alamatus sa'adah tadi, ya.
Yang ketiga, Oh. Aduh. Yang ketiga, ya, itu adalah kalau kita tergelincir, ya. Jadi kalau kita mengalami apa namanya? Jadi istilahnya idza adnaba, ya. Atau ya, zalla, tergelincir, ya. Kita itu tergelincir. Nah, kalau kita berdosa atau kita tergelincir, maka apa? Taubat. Gitu, taubat. Ya, meskipun mungkin pertanyaannya, gimana kalau tergelincir tobat, tergelincir lagi tobat lagi, tergelincir lagi tobat lagi. Kata orang kapok lombok, ya kan? Ya kan? Kapok lombok, tahu kapok lombok? Ya, makan cabai itu kan, pedes nanti diulang lagi, pedes diulang lagi, terus gitu. Nah, jadi kalau kita melakukan dosa atau kita tergelincir, maka segeralah bertobat. Kata Nabi, kullu bani Adam khata. Ya, semua anak Adam itu melakukan kesalahan. Ya, wa khairul khata'in at-tawwab. Nah, sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan itu adalah at-tawwab. Orang yang bertobat. Makanya kemudian orang yang misalnya nih ya, dosa, tobat, dosa, tobat, dosa, tobat. Ada yang mengatakan itu orang munafik itu. Kenapa? Gimana nggak munafik? Dia habis tobat maksiat lagi, habis itu tobat lagi, maksiat lagi. Tapi tidak. Orang seperti itu, ya, dia tidak disebut munafik. Gitu. Ya. Nah, justru orang seperti itu disebut awab. Ya, awabin. Orang yang bertaubat. Orang yang berlari, ya, menuju ampunan Allah. Gitu. Nah, ini. Itu luar biasa. Dan Masya Allah ya, Allah itu kalau kita baca Asmaul Husna. Jadi kalau Allah itu punya, jadi apa namanya, taubat tadi itu kan nanti kaitannya dengan tawab ya. Ini kaitannya dengan tawab. Allah punya sifat at-tawab ya kan? Maknanya at-tawab itu Allah itu adalah zat yang maha menerima taubat berapapun dosa kita. Sampai dalam sebut apa di dalam hadis disebutkan ya loh, walau ananas sama, meskipun dosa kita itu sudul langit. Ya, walau ananas sama, meskipun dosa kita itu sudul langit, Allah itu tawab. Ya, kecuali syirik itu yang dikecualikan. Dosa apapun selama kita bertobat kepada Allah akan diterima. Meskipun dosa kita itu sampai sundul langit tadi. Kenapa? Karena Allah tawwab. Gitu. Allah itu adalah zat yang menerima taubat. Itu sama seperti misalnya tadi kita ini bersyukur. Dan Allah itu adalah asyakur. Ya, dalam konteks ini belum terlatih ya. Nah, asyukur itu ada asyakur. Ya, Allah itu asyakur. Apa asyakur itu? Asyakur itu adalah Allah itu sangat senang sekali kalau ada hambanya itu bersyukur meskipun tidak banyak. Senang sekali. Allah itu kalau ada hambanya itu bersyukur itu senang sekali. Gitu. Senang sekali. Makanya antum ya misalnya, kalau nanti kita bicara di poin berikutnya nanti sifat syukur itu salah satu sifat pemimpin. Jadi Allah itu kita itu nggak usah yang gede-gede gitu. Baru kita itu mengucapkan alhamdulillah, itu Allah senangnya masya Allah, senang sekali. Ya, makanya kan Nabi itu ngajari. Jadi ada alhamdulillah,
ala kulli halin wa ni'mah. Itu kalau kita itu dapat musibah tapi masih alhamdulillah ala kulli halin. Jadi misalnya ya kadang-kadang kita ya kayak giniin, mungkin sudah ada yang duduk lama udah panas ya. Mungkin ada yang nggak kuat dan sebagainya. Alhamdulillah ala kulli halin. Seperti saudara-saudara kita di Palestina itu kan, mereka alhamdulillah ala kulli halin. Jadi mereka tetap mengucapkan alhamdulillah ala kulli halin dalam kondisi sekalipun itu nggak enak. Ya, apalagi kalau dalam kondisi enak. Dalam kondisi enak, alhamdulillah alladzi tatimmu bi ni'matis shalihat. Ya. Nah, jadi ini menggambarkan betapa Islam itu luar biasa. Mengajarkan konsep terima kasih tadi, syukur tadi. Dan kalau kita bicara sholat, ya kan? Kalau kita bicara sholat itu adalah bentuk syukur, ya, yang boleh kita katakan menggabungkan sekian banyak. Makanya kalau kita bicara dalam konteks sholat itu katakanlah kita reduksi pada alhamdulillah. Ya. Di mana alhamdulillah itu kalau dalam bahasa Arabnya pernah kan kita sampaikan alhamdulillah itu alnya itu disebut dengan al istighraq. Ya kan? Li khasaisil afrad. Jadi semua bentuk syukur, sana, pujian, apapun yang ada di seluruh ya dunia ini, di seluruh alam ini, kita tarik, kita berikan kepada siapa? Lillah, kepada Allah. Itu namanya alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Lalu kemudian kita manifestasikan syukur kita itu dalam bentuk takdim yang luar biasa. Coba antum bayangkan. Nah, ini filosofi gerakan salat. Antum lihat ya. Orang ada yang memberikan hormat dengan mengangkat tangan. Ada yang memberikan hormat dengan membungkukkan badan. Ada yang memberikan hormat dengan sujud. Dan itu semua dirangkum, di-wrapping di dalam satu ibadah namanya salat. Masya Allah. Ya. Makanya ketika kita membaca Alhamdulillah Al-Fatihah itu kan ada jawabannya. Ya. Hamidani Rabb hamidani abdi, hambaku memuji aku. Allah itu menjawab bacaan kita. Insyaallah. Allah senang sekali. Padahal ibadah salat itu adalah ibadah yang paling gampang, paling ringan. Gitu kata Imam Al-Mawardi. Ibadah yang paling ringan karena nggak modal apa-apa. Ya kan? Ibadah itu nggak modal apa-apa. Antum kan cuma modal tenaga. Kalau disuruh kurban masih mikir-mikir kan. Kalau disuruh zakat masih mikir-mikir. Gitu. Karena mengeluarkan duit. Tapi kalau sholat kan kita nggak mengeluarkan apa-apa. Bayangkan kalau disuruh ibadah sholat saja masih mikir-mikir, apalagi ya disuruh kurban, disuruh haji, disuruh umrah, ya panjang mikirnya itu. Nah, ini. Jadi sholat itu merupakan manifestasi syukur kita nanti kepada Allah. Itu. Dan tadi kita sudah sampaikan Allah itu adalah asy-syakur. Nah, yang menarik di dalam kitab Lataiful Ma'arifnya Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, ketika beliau menjelaskan wadhifah atau amalan-amalan setelah Ramadan. Ini ada penjelasan yang menarik. Apa kata beliau? Jadi begini. Kan di dalam Al-Quran itu kan Allah menyebutkan walitukmilul iddata, ya, walitukabbirullaha ala mahdakum wa la'allakum tashkurun. Ya kan? Di akhir itu kan Allah mengatakan wa la'allakum tashkurun. Gitu. Nah, beliau menjelaskan apa hubungannya antara ibadah yang kita lakukan pasca Ramadan, ya kan? Karena kita kemarin nggak ketemu ya setelah Ramadan. Nah, ini poin penting yang Al-Fakir ingin sampaikan ya. Gini.
penjelasan Al-Hafidz Ibnu Rajab terkait dengan syukur dalam konteks ini itu penjelasan yang paling fundamental. Ya. Karena kita ketika bicara tentang syukur, bagaimana manifestasi syukur tadi dalam konteks ini, itu diletakkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali tadi itu pada tempat yang luar biasa. Apa makna syukur setelah kita menjalankan ibadah Ramadan tadi? Kata beliau, ini nanti kaitannya dengan penjelasan gurunya. Ibnul Qayyim itu gurunya Ibnu Rajab. Ya, Ibnul Qayyim itu mengatakan syaratnya syukur itu ada 3. Yang pertama itu adalah al-i'tiraf bin ni'am, ya, mengakui nikmat Allah. Kemudian yang kedua itu adalah as-sana' 'alal mun'im, yaitu memuji yang memberi nikmat, dan yang ketiga itu adalah al-isti'anah biha lit-ta'ah, menggunakan nikmat itu untuk melakukan ketaatan. Itu syarat syukur. Nah, beliau menjelaskan begini terkait dengan syukur dalam konteks tadi. Jadi kita melakukan ketaatan setelah Ramadan. Ramadan ini kan sudah luar biasa, Pak. Dan apa yang luar biasa dari Ramadan itu? Disebutkan dalam hadis. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sekarang beliau dan bertanya, adakah nikmat yang lebih besar ketimbang nikmat ampunan, yaitu mendapatkan ampunan atas seluruh dosa kita? Ada nggak nikmat yang lain? Melebihi nikmat kita itu diampuni dosa-dosa kita oleh Allah, sehingga ketika kita keluar dari Ramadan, kawaladin waladatuhu ummuh, seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Ada nggak nikmat yang lebih besar daripada nikmat ampunan tadi? Kata beliau, tidak ada. Tidak ada. Karena ketika kita mendapatkan nikmat ini, itu nikmat yang luar biasa. Nikmat bahwa kita itu bersih, nikmat bahwa kita itu tidak mempunyai dosa. Itu nikmat yang luar biasa. Nah, ketika kita mendapatkan nikmat yang luar biasa seperti ini, maka bentuk syukur kita itu apa? Mempertahankan ketaatan. Gitu. Ya kan? Jadi logikanya begini. Ini logikanya. Kata beliau, kalau kemarin kita itu melakukan puasa, melakukan ketaatan, maka para ulama di masa lalu itu caranya begini. Jadi ketaatan ini adalah nikmat. Diampuni dosa kita, ya, dosa-dosa kita itu diampuni, itu nikmat. Ya. Lalu kemudian ketika kita mendapatkan nikmat ini, maka kemudian kita syukuri dengan apa? Melakukan ketaatan. Untuk apa kamu taat? Untuk mensyukuri nikmat tadi. Jadi kalau kita melakukan ketaatan untuk mensyukuri nikmat tadi. Nah, ketika kita melakukan ketaatan tadi untuk mensyukuri nikmat itu, kita lakukan ketaatan berikutnya. Ditanya lagi, untuk apa kamu melakukan ketaatan berikutnya? Bukankah tadi kamu sudah melakukan ketaatan untuk mensyukuri nikmat, untuk mensyukuri diampuni dosanya tadi? Jawabannya, untuk mensyukuri nikmat kemarin. Terus begitu sampai kemudian kita lupa, sampai kemudian kita tidak bisa lagi menghitung syukur kita. Gitu. Jadi sampai kita tidak lagi bisa menghitung syukur kita. Itu yang disebutkan la in syakartum la azidannakum. Ya, kalau kamu itu bisa bersyukur, ya, maka Allah itu pasti akan tambah. Gitu. Nah, syukur, bentuk syukur yang terbaik tadi itu diantaranya adalah tadi istiqomah di dalam apa? Melakukan ketaatan. Gitu. Jadi istiqomah di dalam melakukan ketaatan itu adalah bentuk syukur. Gitu. Ini jadi istiqomah melakukan ketaatan itu bentuk syukur. Makanya tadi para ulama itu mengatakan kita taat sekarang untuk mensyukuri ketaatan kemarin, kita taat besok untuk mensyukuri ketaatan sekarang, terus begitu.
sehingga taatnya nggak putus. Nah, itu. Disitulah kemudian kita mendapatkan taufik dari Allah. Taufik dari Allah. Dan nikmat taufik ini kata beliau, setelah nikmat-nikmat tadi, itu adalah nikmat terbesar. Ya. Jadi nikmat taufik ini adalah nikmat terbesar. Setelah nikmat-nikmat tadi itu. Nah, kapan kita mendapatkan nikmat taufik? Ketika kita bisa istiqomah di dalam ketaatan. Itu. Jadi makanya kita bersyukur pada Allah. Ketika kita antum misalnya diistiqomahkanlah Allah untuk melakukan ketaatan. Syukuri itu dengan melakukan ketaatan berikutnya. Ya. Jadi misalnya ini, sekarang kita di bulan Dzulhijjah, ya, layalin asyr. Bagaimana caranya kita mensyukuri nikmat? Kita ini bisa berada di bulan haram. Gunakan nikmat waktu, gunakan nikmat. Ya, kebaikan ini untuk apa? Melakukan ketaatan. Sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Gitu. Allah sudah ngasih kita banyak sekali kebaikan-kebaikan. Kebaikan melakukan amal soleh, kebaikan ya. Selain tadi nikmat punya istri, punya anak, punya macam-macam. Maka syukuri itu dengan apa? Melakukan ketaatan pada Allah. Dan kalau kita bisa mensyukuri itu dengan melakukan ketaatan berikutnya, itu artinya kita diberikan taufik oleh Allah. Sehingga kita bisa istiqomah dalam ketaatan tadi. Dan itu adalah nikmat terbesar. Subhanallah. Nah, ini yang tadi Al-Fakir sampaikan. Jadi ketika kita bicara tentang syukur, penjelasan tentang syukur yang disampaikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali ini paling luar biasa. Yang bisa menyadarkan kita bahwa ternyata seperti itu para ulama dahulu mereka memahami. Sehingga kenapa kalau ditanya ulama-ulama dulu kenapa mereka bisa begitu istiqomah? Misalnya begini ya. Kalau kita lihat kan Imam Nawawi itu kan umurnya cuma 40 tahun. Tapi karyanya lihat. Ya kan? Karyanya lihat. Luar biasa. Nah, kenapa beliau di usia yang relatif pendek 40 tahun punya karya yang begitu luar biasa? Karena begitu tadi cara berpikirnya. Beliau gunakan waktunya untuk nulis, untuk belajar. Bahkan satu hari itu bisa mengajar sampai 15-18 madah. Ya, kita saja satu hari ini ngisi 3 kali udah rasanya badan gak karu-karuan. Ya kan? Apalagi ini 18. Ya kan? Nah, bagaimana orang-orang dulu itu bisa begitu luar biasa ngaji sampai 18 subjek kitab yang berbeda satu hari? Coba bayangkan. Nah, pemikiran apa yang bisa menjadikan mereka bisa seperti itu? Jawabannya tadi syukur. Mereka meletakkan syukur pada Allah tadi itu pada posisi, pada konteks yang tepat. Sehingga mereka betul-betul menggunakan waktunya, menggunakan ilmunya ya, untuk berkhidmat. Gitu. Nah, inilah yang menjadikan kemudian ilmu mereka itu barokah, ilmu mereka itu luar biasa. Makanya kalau kita ngaji kitab ulama-ulama dahulu, itu di situ. Karena keberkahan itu, Masya Allah, luar biasa. Beda dengan kitab-kitab yang ditulis ulama-ulama sekarang. Jauh sekali barokah. Nah, di sini rahasianya. Kenapa kemudian karya-karya mereka di masa lalu itu betul-betul monumental tadi itu. Nah, itu karena lahir dari kedekatan mereka dengan Allah, lahir dari perwujudan atau manifestasi syukur mereka yang luar biasa. Nah, ini ya. Itu. Kemudian kita lanjutkan, jadi itu tadi alamatus sa'adah ya. Jadi ciri kebahagiaan itu ya. Jadi ciri kebahagiaan tadi ada 3 ya. Jadi pertama tadi terkait dengan kalau mendapatkan nikmat syukur, kemudian kalau mendapatkan bala ya bersabar, kemudian kalau melakukan dosa segera bertobat. Nah, ini yang kita mesti lakukan ya. Baik, kita akan lanjutkan di
pembahasan kita, kita akan masuk di halaman 106 ya, terkait dengan al-wasful asyir, yaitu sifat yang ke-10, yaitu sifat al-afu. Al-afu itu memaafkan. Nah, biasanya dalam bahasa Arab itu dibedakan. Kalau afu itu adalah memaafkan dari semua kesalahan. Kalau maghfirah itu mengampuni meskipun catatannya masih ada. Ya, nah itu bedanya antara innaka afun karim. Ya, innaka afun karim itu maknanya Allah itu mengampuni. Ya, karim itu adalah, kalau biasanya kita terjemahkan mulia, sebenarnya karim itu dari kata karam. Karam itu artinya dermawan. Allah itu saking karamnya, saking dermawannya. Jadi bukan hanya apa namanya, kesalahan kita itu bukan hanya diampuni, tapi dihapus, gitu, dihapus, dihilangkan, ya. Nah ini harapan kita ya, innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, fa'fu anna, fa'fu anni, dan seterusnya, ya. Itu. Nah kita lanjutkan di al-wasful asyir, yaitu al-afu, i'lam anna wasful afi ya khaliqun bil mulki lima fihi, atau bil maliki boleh ya. Jadi bahwa sifat afu itu memang diciptakan ya. Khaliq di situ dengan ya setelah lam itu maknanya diciptakan. Ya, untuk siapa? Untuk malik, untuk penguasa. Lima fi minal maziyah wa kamil ra'iyah. Karena kalau penguasa itu punya sifat afu, dia melupakan kesalahan. Dan itu juga merupakan ciri kemuliaan seseorang. Ya. Jadi kalau orang itu dia bisa memberikan maaf, maka itu menunjukkan fadl, bahwa dia punya keutamaan. Orang itu sebaliknya kalau pendendam, nggak bisa memaafkan orang lain, nah itu biasanya orang yang buruk. Ya, jadi cirinya orang yang punya fadl, punya keutamaan, punya kemuliaan itu adalah ketika dia bisa memberikan maaf kepada orang lain. Nah, karena itu di sini disebutkan jadi sifat al-afu itu adalah sifat yang diciptakan, ya, menjadi sifat siapa? Al-Malik, ya, khaliqun bil Malik lima fi minal maziyah, karena ada keistimewaan yang ada dalam sifat tadi. Wa kamalir ra'iyah, dan di situ ada kamal, kesempurnaan ra'iyah. Ra'iyah itu terkait dengan bagaimana apa namanya mengurus ya rakyatnya. Li'anal mulka atau li'anal malika ya, li'anal malika mata'aqaba ala zallati wa qabbala ala al-haffati wa akhadha bil jarami as-saghiri wa lam yatajawaz anil kabiri qabahat siratuhu. Jadi kalau penguasa itu mata'aqaba ala zallah. Jadi kalau ada yang orang yang tergelincir, orang melakukan kesalahan itu bisa jadi dia tergelincir. Ya kan? Makanya di dalam kitab Saksiyah itu orang melakukan, istilahnya di situ disebut dengan kata sughrat fis suluk ya, sughrat fis suluk. Pernah dengar? Jadi sughrat ya, sughrat fis suluk. Nah, sughrat itu artinya cacat. Ya, cacat. Fis suluk dalam tingkah laku. Kapan orang itu disebut melakukan cacat? Ketika dia maksiat. Nah pertanyaannya, kenapa orang itu melakukan sughrat? Itu ada 3. Orang itu melakukan maksiat itu ada 3 kemungkinan. Pertama, ya, dia jahil, dia nggak ngerti. Berarti ini problemnya di mana? Akli ya, cara berpikir. Ini. Nah yang kedua, kemungkinan orang yang melakukan itu, ya, itu dia kemungkinannya itu adalah, jadi dia ngerti, ya, tetapi ada zallah tadi itu, berarti kepleset, tergelincir, ya. Nah, kemungkinan yang ketiga, dia itu tidak menggunakan
Jadi kalau di sini kita bisa katakan ya. Jadi ya. Jadi dia tidak menggunakan mafhum yang dia miliki. Ya, ada mustimalil mafhum. Jadi dia tidak menggunakan mafhum yang dia miliki untuk apa? Menghukumi. Dia paham, dia tidak bodoh, tapi dia tidak menggunakan itu. Nah, kenapa dia tidak menggunakan itu? Nah, bisa jadi di sini kalah. Kalah sama siapa? Setan. Nah, ini masalah nafsiyah. Masalah nafsiyah. Ini, ya. Nah, kalau zalah tadi itu, ya, zalah tadi itu, ya, dia tergelincir, namanya orang kadang-kadang ya, al-insanu makhluk khotok. Mungkin lalai, mungkin ya kadang plus gitu ya. Orang itu kadang-kadang lupa gitu. Nah, itu faktor zalah, itu ada di situ. Tapi yang parah itu yang ketiga tadi, dia ngerti tapi nggak dipakai. Atau dia ngerti, ya, tapi kemudian nggak digunakan mafhumnya tadi itu untuk menghukumi. Nah, itu berarti masalah nafsiyah. Itu masalah nafsiyah. Nah, ini namanya syuhrat. Ya, cacat di dalam tingkah laku. Jadi kemungkinannya itu. Ya, kemungkinannya itu. Nah, makanya di sini disebutkan li'anal malik mata'aqaba 'ala zallah. Jadi kalau penguasa itu dia menghukum karena orang itu tergelincir, ya. Kemudian wa qabala 'alal hafwa wa akhadha bil jarmi shaghir, termasuk dia menindak jarom itu adalah kejahatan, ya. Jarimah itu kejahatan kriminal. Tapi shaghir itu sudah besar-besar, ini kesalahan kecil di ungkit besarin gitu. Walam yatajawaz anil kabir, ya, dan dia tidak tajawaz anil kabir, maka qabahat siratuh. Maka apa? Sirahnya artinya orang itu akan dicatat di dalam sejarah hidupnya itu sebagai penguasa yang buruk. Kenapa? Karena tadi dia tidak bisa melupakan kesalahan. Dia tidak bisa memaafkan kesalahan. Nah, ini ya. Makanya di sini kata Sayyidina Umar, afdalul qasdi indal haddati wa afdalul affi indal qudrati. Jadi sebaik-baiknya memberikan maaf itu ketika kita mampu. Jadi orang itu dia bisa menghukum tapi dia tidak menghukum pada saat dia mampu. Itu sebaik-baiknya maaf yang diberikan. Itulah makanya Rasulullah pada saat Fathu Mekah itu kan, ya, apa kata Nabi? Antumut tulaqa. Kamu hari ini bebas. Dan itu menunjukkan makom Rasulullah SAW yang luar biasa. Padahal Rasulullah itu kalau mau menghukum bisa dihukum. Kecuali orang-orang tertentu yang memang luar biasa kejahatannya, itu yang oleh Nabi kemudian akhirnya dihukum. Tapi yang lain-lain dibebaskan oleh Rasulullah, dibebaskan. Nah, ini, ya. Nah, jadi itu gambaran ya terkait dengan al-afu tadi. Nah, termasuk di sini disebutkan wa kana Muawiyah radhiyallahu anhu yaqulu, Muawiyah radhiyallahu anhu di ayatnya berikutnya itu Muawiyah mengatakan inna awalan nasi bil afi aktarum alal uqubati. Orang yang paling utama ya dalam memberikan maaf, inna awalan nasi bil afi aktaruhum alal uqubah. Jadi kalau ada orang yang aktaruhum alal uqubah itu berarti siapa? Penguasa kan? Orang yang paling mampu untuk memberikan hukuman itu siapa? Penguasa. Tapi kemudian dia memberikan maaf, maka berarti orang itu luar biasa. Nah, ya, seperti kata Sayyidina Umar tadi. Bahkan kemudian disebutkan wa inna, ya, angqasan nasi aklan man dzalama man huwa duna. Dan orang yang paling kurang akalnya itu adalah orang yang mendolimi orang yang jauh di bawah dia. Nah, itu namanya jadi membuli macam-macam. Itu orang yang paling
apa namanya, angkoso aklan, orang yang paling kurang akalnya. Sampai begitu, ya kata Muawiyah itu. Jadi kalau ini disampaikan kepada pejabat kan luar biasa. Jadi pejabatnya Muawiyah itu digitukan oleh Muawiyah, ya kan? Masya Allah ya. Jadi orang dulu itu ya Allah, ya. Masya Allah. Nah jadi itu tadi ya gambaran bagaimana eh, terkait dengan al-afu tadi. Nah, di sini di alinea berikutnya halaman 107 itu disebutkan wa kana yuqalu akbahul ya mujazati al-mukafa'u bil isaati. Jadi akbahul mujazat, seburuk-buruknya pembalasan itu adalah al-mukafa'ah bil isaah, yaitu ketika orang itu membalas dengan keburukan. Antum dibully orang bully balik itu seburuk-buruknya pembalasan ya. Kemarin pada waktu bulan Syawal itu ya Al-Fakir kan ngisi ya di satu tempat ngisi di satu tempat, dalam perjalanan itu cerita itu ya anggota saya itu saat yang biasanya suka rame di sosmed itu ya suka bully ini bully itu terus Al-Fakir timpali begini, memang itu akliannya nggak beres ya akliannya nggak beres. Ngapain dia sibuk ngurusi orang lain ya, dia sendiri nggak dakwah. Terus akhirnya dia bilang begini, dia itu begitu itu karena dia itu dulu mengalami bullying. Jadi dia itu sekarang ingin melampiaskan apa yang dulu dialami itu pada orang lain. Lah ya salah. Wong dia mengalami, kan mestinya kalau kita sudah mendapatkan pelajaran qada dan qadar harusnya diputus. Ya kan? Bahwa apa yang sudah kita alami di masa lalu itu kan bagian dari qada dan qadar. Jadi jangan kemudian justru itu dipakai, awas saya akan lampiaskan. Ya kan? Apa namanya? Sakit hatinya dia di masa lalu itu akhirnya dilampiaskan bisa jadi kepada pelaku yang dulu melakukan pada dia atau pada orang lain. Ya kan? Nah, itu yang tadi disebutkan akbahul mujazati al-mukafa'u bil isa'a. Seburuk-buruk pembalasan itu adalah ketika orang itu membalas dengan keburukan. Gitu. Terus caranya gimana untuk menghentikan? Ya sudah, berhenti. Pahami itu sebagai bagian dari qada dan qadar, selesai. Ya kan? Nah ini contoh yang lain ya. Kita ini juga begitu. Ketika nangani anak-anak sekarang ya, generasi-generasi saat ini yang ale-ale ini ya, atau generasi-generasi strawberry katanya ini ya. Ya, itu kan sering antum pernah dengar kan apa yang namanya inner child, ya kan? Luka pengasuhan katanya, mengalami luka pengasuhan terus dibawa saja gitu. Jadi dendam kepada masa lalunya itu dibawa sampai besar. Dulu bapak saya pernah begini, mak saya pernah begini, kakak saya pernah begini, bawa terus sampai besar. Pertanyaannya, sampai kapan dia akan membawa terus begitu? Dan itu nggak akan sembuh. Sembuhnya itu kalau dia paham konsep qada dan qadar tadi. Lalu kemudian dia meletakkan, oh iya, masa laluku ketika dia mengalami sesuatu yang gak enak, entah itu dengan bapaknya, entah itu dengan maknya, entah itu dengan kakaknya, atau dengan tetangganya, atau dengan gurunya, atau siapa, itu bagian dari qada yang Allah tetapkan untuk dia. Sudah. Gitu. Ridho dengan keputusan Allah tadi, selesai. Itu cara terbaik untuk mengakhiri apa yang disebut tadi dengan inner child tadi. Selesai sudah. Jangan kemudian buka itu, apalagi kemudian berpikir untuk melampiaskan pembalasan.
Nah, seperti tadi yang kemudian dikatakan akbahul mujazati apa? Al mukafa'u bil isarah. Seburuk-buruknya ya, pembalasan itu adalah ketika orang itu membalas dengan keburukan yang sama. Ya kan? Nah, jadi makanya tadi kata Sayyidina Umar apa? Kata Sayyidina Umar itu ya, angqasun nas aklan man dzalama, ya, orang yang mendolimi man huwa duna, kepada orang yang di bawah. Makanya kadang-kadang tadi ya, nah akhirnya baru terjam, oh ternyata orang ini sakit jiwa, ya kan, orang ini sakit jiwa, makanya kita yang waras mesti gitu. Jadi nggak usah dihiraukan, nggak usah ya apa namanya, nggak usah dihiraukan. Nah itu ya gambarannya. Baik, ada waktu setengah jam ya untuk sampai pukul ini maghrib 5.44, sekarang 5.31, ya kurang dari setengah jam. Silakan kalau ada pertanyaan yang mungkin ingin ditanyakan atau disampaikan terkait dengan apa yang sudah disampaikan tadi, persilakan.